Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aas. Waalaikumsalam, Bu Ai, apa kabar? Kedengeran nggak? Alhamdulillah, kedengeran banget. Wah, pokoknya mah Apa kabar, Bu Ai? ngebentrang suara nih di sana. Alhamdulillah baik. Sama-sama baik ya. Iya, alhamdulillah. Ya, Bu Ai, ada waktu gak buat saya mau cerita nih? Ada masalah. Ada dong waktu buat Bu Aas, masa sih nggak ada. Emang ada masalah terus nih Bu Aas nih. Iya, masalah di sekolah, masalah anak-anak biasa. Oh, oke deh, masalah anak ya yang di siswa ini teh. Iya, iya, Oke lah, masalah oke. murid. Begini, Bu, di sekolah saya itu kan Hmm. saya ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, pas saya ngajar di kelas 2, ternyata anak itu ada yang kurang kurang itu kurang menghormati, kurang Hmm. juga dalam sopan santunnya. Dia itu Hmm. memang saya salah sendiri ya Bu ya, dulu Hmm. menanamkan pada anak itu memposisikan diri sebagai teman, karena saya itu Hmm. berharap gitu kan anak kecil butuh teman ya supaya mereka itu dapat lebih mudah memahami materi yang saya sampaikan. Ternyata apa yang saya lakukan itu salah. Lama-kelamaan mereka menjadi lebih berani, tidak lagi menghormati orang lain, terutama pada saya sendiri ya sebagai guru bidang. Mereka itu lebih menghormatinya guru kelas saja. Terus sama anak-anak yang lainnya juga ada sebagian mereka itu sepertinya tidak fokus gitu Bu dalam belajar juga. Nah, Hmm. gimana ya saya mau mendapatkan solusi dari Ibu, gimana caranya untuk menangani anak yang kurang menghormati dan kurang sopan santun pada guru dan pada orang lain, Bu. Oke, sebenarnya sih Bu A sudah bagus. Tadi ada apa tuh namanya tuh sebagai memposisikan sebagai teman ya. Iya, Nah, cuman nih saya butuh informasi juga nih dari Bu Aas nih. Ceritakan lebih jelas nih kriteria siswa yang apa tadi, kurang sopan, sopan, terus kurang kurang menghargai itu menghargai. menurut Bu As tuh yang sebelah ketika bagaimana siswanya itu? Di dalam Iya. kelas ini ya? Iya, di dalam kelas. Mhm. Ketika saya itu sedang mengajarkan praktek wudhu, Bu. Jadi anak-anak itu bukan mendengarkan, tetapi malah bermain-main gitu. Karena merasa ibu gak akan marah gitu kalau saya berbuat sesuatu atau mengambil pensil. Bu, pensilnya buat saya aja. Bu, ini penghapusnya buat saya aja gitu. Jadi dia itu merasa eh, pada saya itu sebagai teman gitu, jadi dia nggak canggung, nggak ada rasa hormatnya juga gitu. Terus sama temannya juga sama, itu terjadi ada beberapa anak ya yang melakukan itu. Ketika saya mau menerapkan posisi saya sebagai manajer, ketika saya sudah mempelajari bahwa posisi teman itu salah, lalu Mhm. mereka itu malah nangis gitu karena mental dia itu tidak kuat. Bilang ibu gak asik lagi, ibu jadi galak sekarang mah, dulu mah ibu teh baik gitu. Terus besoknya dia gak mau sekolah karena ibunya galak gitu. Jadi saya juga merasa belum konsisten untuk melakukan posisi saya sebagai manajer gitu Bu, karena Mhm. mental mereka yang belum kuat mungkin karena masih kecil ya Bu ya. Mhm. Nah, apa saja sih yang sudah Bu Aas lakukan nih terhadap siswa tersebut ya, selama pembelajaran itu selain menggunakan tadi kan asalnya posisi teman, Iya, kemudian jadi manajer ya. Nah iya. itu, apa saja tuh biasanya gitu? Yang biasanya saya lakukan yaitu yang pertama dengan segitiga restitusi, Bu. Mmm. Memanggil anak tersebut, dikasih tahu, terus juga
ditanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati oleh semua warga kelas. Terus Mhm. saya juga melakukan koordinasi dengan wali kelas dan juga orang tua siswa untuk memantau anak tersebut apakah sudah melakukan eh, perilaku atau sopan santun kepada orang lain, menghormati orang lain. Nah, itu sudah berusaha saya lakukan ya, Bu. Mhm mhm. Oke. Nah, kira-kira nih siswa Bu Aas ada di level berapa nih kalau kita gunakan angka 1 sampai dengan 10? Mungkin anak-anak itu masih dalam level 6 mungkin, Bu. Mmm. Karena ya masih sayanya juga masih kurang mungkin, Bu, masih kurang memberikan ketegasan pada mereka untuk selalu disiplin mungkin gitu, Bu. Mmm. Kalau siswanya sendiri berada di level berapa kira-kira nih? Siswanya? Level siswanya level 7 mungkin, Bu. Oke, jadi siswanya lebih tinggi ya, Bu, ya? Iya, iya. Nah, kemudian dari penilaian tadi nih, kan tadi gurunya Bu Aasnya 6, siswanya 7 ya? Nah, kira-kira nih muncul metode apa sih yang menurut Bu Aas ini yang cocok nih dilakukan nih di kelas yang bermasalah ini nih? Mungkin metodenya yaitu metode bermain, Bu. Bermain Mmm, sambil berpraktek ya, praktek wudhu diantaranya. bermain. Iya, permainan sambil praktek tetapi harus disiplin ya, supaya anak itu walaupun sedang permainan, walaupun sedang praktek tapi tetap melaksanakan pembelajaran dengan baik dan saling menghormati. Contohnya tidak menerobos antrian contohnya, Bu. Jadi selalu antri, selalu karena di sana itu kan ada teman-temannya yang duluan, jadi harus menghormati orang yang lebih dulu begitu, Bu. Jadi permainannya, permainan antri itu pakai bagaimana tuh Bu pelaksanaan di apa, di kelasnya atau khusus orang-orang yang bermasalah itu? Atau ya antriannya seperti apa itu permainannya? Ya semuanya mungkin, Bu. Jadi semuanya saya kasih pertanyaan, terus yang pertama menjawab dia dapat antrian yang pertama untuk praktek wudhu begitu, Bu. Dan juga saya, Oh, ya, mhm juga saya mungkin akan memperbaiki di RPP saya. Di RPP mhm. saya akan saya tambahkan KSE-nya ya, sosial dan emosionalnya supaya anak itu bisa terbiasa untuk perilaku yang baik. Begitu, Bu. Nah, berarti, Bu Aas itu akan menambahkan di RPP-nya KSE ya? Iya, iya. Agar anak-anaknya itu lebih Disiplin. menghargai, ya, terus sopan santun, terus tadi teh ada, jadi lebih fokus gitu ya Iya, iya, ke lebih fokus, lebih disiplin. pembelajarannya? Mhm. Nah, itu saya mau nanya nih, sebenarnya ada berapa siswa tuh yang misalnya yang belum, yang kurang sopan, terus berapa siswa yang sudah menurut Bu As tuh sudah sopan gitu di dalam kelas tuh? Semuanya kan murid saya itu kelas 2 itu 30 orang, Bu ya. Yang Mmm. saya anggap sudah agak cukup sopan, cukup menghargai itu ada 25 orang. Yang 5 orang lagi itu masih dalam tahap perlu bimbingan gitu ya, Bu ya. Perlu bimbingan supaya mereka bisa lebih sopan, santun, lebih menghargai orang lain. Oke, itu. Oh. Nah sekarang, rencana Bu Aas apa tuh ke depannya? Ya, rencana saya ke depannya saya akan membuat mereka disiplin ya, Bu ya. Di antaranya saya akan menerapkan keyakinan kelas yang Mhm. akan apa di, dibacakan setiap pagi supaya Mhm. mereka paham dan supaya dilaksanakan. Terus yang kedua saya akan mengkonsistenkan posisi saya sebagai manajer walaupun mereka mentalnya kurang
kuat ya Bu ya. Semoga dengan bertahap mereka bisa menjalankannya dan saya juga bisa menjalankannya. Dan yang ketiganya saya akan koordinasi dengan orang tua siswa supaya mereka bisa memantau anaknya untuk melakukan perilaku yang positif. Terus yang selanjutnya yaitu melakukan segitiga restitusi untuk perubahan anak-anak yang kurang sopan dan kurang menghargai. Begitu, Bu. Oke, udah banyak ya berarti ya. Nah, Iya, Bu As mau memulainya dari mana atau kapan ini? mungkin saya akan memulainya dulu dari selalu setiap pagi membacakan keyakinan kelas, Bu, supaya mereka ingat dan melaksanakannya, dan insya Allah saya akan melakukannya untuk secepatnya. Mungkin besok saya akan melakukannya, Bu, supaya anak-anak bisa lebih cepat ada perubahan dalam perilakunya. Oke. Kalau RPP-nya kapan dirubahnya nih? Insya Allah secepatnya Bu, supaya besok saya bisa melaksanakannya. Setelah selesai saya berbicara dengan Ibu, konsul dengan Ibu, mungkin saya akan langsung membuat RPP yang ada KSE-nya, yang berdiferensiasinya juga, mungkin begitu Bu. Oke. Kemudian rekan kerja yang bisa diajak membantu Bu As karena mepet nih, ya berarti kan harus ada rekan kerja ya. Iya, Itu iya. siapa aja tuh yang bisa membantu Bu As? Ya, wali kelas mungkin Bu. Jadi wali kelasnya juga saya ajak untuk berkolaborasi untuk membuat RPP KSE ini. Oke. Kemudian ini kan sudah ada nih ya, rencananya udah banyak nih. Ada lagi nggak hal yang akan Bu As lakukan nih, yang fokus gitu? Yang lebih fokus mungkin ya itu Bu tadi yang menyatakan keyakinan Bu. Keyakinan itu saya akan setiap hari saya akan bacakan dan akan saya arahkan juga kepada anak-anak supaya tetap dilaksanakan. Kalaupun yang melanggar itu walaupun saya sendiri sebagai guru atau wali kelas, itu anak-anak harus mengingatkan karena keyakinan kelas itu dibuat oleh semua warga kelas ya Bu ya. Jadi semuanya ikut terlibat karena sudah disepakati oleh semuanya. Begitu Bu. Oke, wah luar biasa ya idenya ya Bu As, berarti Iya, sudah mulai, ada di benak-benaknya untuk ngapain gitu ya. iya, Nah kemudian ini ada, target selesainya nih tadi udah dijelaskan ya, targetnya kapan-kapannya katanya tadi segera ya. iya. Mudah-mudahan, Bu Aas, apa namanya, Bisa. RPP-nya tuh sudah selesai dengan baik gitu ya. Amin, Nah amin. cuman ada pertanyaan nih, kira-kira itu, Bu Aas itu akan itu kan pasti targetnya tuh selesainya akan dilaksanakan ya. Itu kapan kira-kira tuh ada progresnya? Karena ini kan sikap ya Bu ya. Mungkin ada waktu juga tidak bisa langsung instan bisa dilaksanakan. Ya, semoga dalam 2 bulan anak itu sudah berubah ya Bu. Mhm. Sikapnya, sopan, perilakunya sudah berubah dengan bimbingan saya, bimbingan wali kelas dan arahan bimbingan orang tua mereka gitu Bu. Jadi sama-sama mengarahkan anak tersebut supaya lebih menghargai, lebih sopan, santun, lebih disiplin begitu Bu. Ya, mudah-mudahan cita-cita Bu Aas terhadap siswanya itu terkabul dengan baik ya. Amin, amin. Kita amin, kita libatkan semua, wali kelas, terus tadi itu orang tua, ya, Iya, eee, kita nanti ada apa sih namanya, laporannya itu dengan saya itu akan di-Jemit lagi atau ketemu nih Bu, untuk iya. membicarakan karena saya ingin tahu bagaimana proses pelaksanaannya dan bagaimana hasilnya. Apakah akan di-Jemit lagi atau tatap muka Bu nanti Bu? Ya, Karena bagaimana nanti ya Bu ya? Mau jimit, ayo. Mau tetap muka juga, ayo biar ada tindak lanjut dari kegiatan ini. Ibu bisa mengetahui nanti setelah saya melakukan ini apakah ada perbaikan atau enggaknya. Dan saya juga mau
kegiatan ini tuh bermanfaat buat saya sehingga membuat peserta didik, murid saya itu ada perubahan, bisa lebih menghargai, bisa lebih bicaranya sopan santun kepada orang lain, begitu Bu. Oke. Alhamdulillah berarti kalau gitu ya, saya Iya, tunggu loh Bu Aas kabarnya. Kita iya, akan melaksanakan obrol bareng santai lagi nih ya, iya, iya. mengenai siswanya. Mudah-mudahan, semuanya terlaksana dengan baik. Oke Bu Amin. Aas, kita akhiri saja kalau begitu ya. Iya, boleh Bu. Saya kangen loh ingin ketemu sama Bu Aas ya, kita Siap, bicarakan nanti. siap Ibu. Tapi mohon Oke. maaf saya tidak mengganggu Ibu ini. Tidak Bu, saya lagi santai banget nih. Malah senang saya bisa ngobrol sama Bu Aas. Terima kasih Ibu atas waktunya. Dengan saya berbicara dengan Ibu, alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi untuk masalah saya, masalah murid saya yang kurang menghormati saya, kurang menghargai saya dan juga kurang sopan santun, khususnya pada saya, umumnya pada semuanya karena pada saya juga begitu apalagi pada orang lain. Saya tidak mau murid saya itu memiliki karakter yang jelek dan mudah-mudahan dengan konsul ini dengan konsul dengan ibu masalah ini bisa teratasi, anak-anak menjadi lebih disiplin, anak-anak menjadi lebih menghormati dan lebih bisa sopan santun pada orang lain. Oh, amin. Ya, terima kasih waktunya Ibu. Sama-sama Bu Aas. Ayo kita akhiri. Iya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Iya. Dah.